Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Aceh Bicara. Pada sore hari ini pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa penyakit kanker adalah salah satu penyakit yang angka ataupun tingkat kematian tertinggi di dunia. Begitu juga di Indonesia dan bahkan di Aceh. Nah, hari ini dalam Aceh Bicara kita akan angkat terkait dengan tema kita, apa itu kanker. Mungkin kalau bicara soal kanker, banyak pemirsa sudah mengetahui atau sering mendengar kata kanker, tapi yakinkah Anda bahwa kanker itu sudah begitu Anda kenal, begitu ya? Nah, untuk itu hari ini kita akan mengupas banyak terkait dengan kanker dan mengedukasi mungkin pemirsa di sini untuk memiliki kesadaran terkait dengan kanker ini karena angka kematiannya juga sangat tinggi seperti yang saya katakan di awal tadi. Nah, untuk itu pemirsa kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio saat ini. Sudah bersama saya Sirma Juwita AMD Kebidanan. Beliau adalah Kepala Cabang Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum Sirma. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir sudah di Aceh Bicara hari ini. Dan pemirsa juga sudah bersama saya Susi Agustinur AMD Kebidanan yang merupakan pengamat kesehatan. Assalamualaikum Susi. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Iya. Dan seperti biasa pemirsa, kami juga tidak lupa mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini di line telepon yang ada di layar kaca Anda. Nanti Anda bisa langsung bertanya dan akan dijawab oleh narasumber kami yang ada di studio saat ini. Oke, kita bicara soal kanker ini ya. Ini bukan penyakit baru begitu ya, dan ini juga menjadi salah satu penyakit yang ditakuti banyak orang. Tapi saya nggak yakin semua orang sadar terkait dengan kanker ini. Nah, itulah tujuan kita hari ini bicara soal kanker. Seperti tema kita bicara soal apa itu kanker gitu. Saya ke Sirma terlebih dahulu. Ya, kanker itu apa sih sebenarnya gitu ya, untuk membuka wawasan kita kembali Wawasan terkait kita, dengan kanker ya, Kak, ini. ya. Baik, jadi untuk kanker ini sendiri, kalau misalkan secara kesehatan, kanker itu merupakan suatu perubahan sel normal di dalam tubuh kita menjadi tidak normal ataupun abnormal. Jadi kanker itu sendiri berawal dari tumor. Tumor itu adalah sejenis benjolan, di mana benjolan itu bisa tumbuh di mana saja di bagian tubuh kita. Dan tumor itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama jinak dulu dan yang kedua ganas, seperti itu. Oke, artinya banyak juga sih sebenarnya ilmu yang harus kita ketahui untuk mengidentifikasi apakah ini termasuk kanker atau tidak. Karena kan kalau bicara soal benjolan mungkin aja akan banyak tumbuh mungkin, tapi benjolan seperti apa sih yang dikatakan kanker itu yang juga itu, perlu ya? Seperti itu ya, baik. Jadi untuk benjolannya itu sendiri, biasanya kalau misalkan kita lihat secara kasat mata seperti itu ya Mbak ya, itu kita nggak bisa pastikan dia itu masuk kategori jinak atau ganas. Yang menentukan dia kita katakan jinak atau ganas, itu kita harus periksa dulu ke fasilitas kesehatan. Seperti itu. Jadi nanti dilakukan pemeriksaan di sana, nanti pemeriksa itu nanti diambil berupa sampel, di mana itu nanti akan dilihat hasilnya apakah dia kategorinya jinak atau ganas. Seperti itu. Jadi tentunya setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut baru diketahui ini jinak atau ganas dan kemudian jenis kanker apa begitu ya. Tapi kalau bicara soal kesadaran, ini kan yang menjadi poin utama kita pada sore hari ini, kesadaran terkait kanker ini sendiri ya. Tapi saya ke pengamat kesehatan dulu deh sebelum dijawab oleh Sirma gitu ya. Yang diamati begitu ya terhadap masyarakat Aceh nih khususnya terkait dengan kesadaran terhadap kanker ini. Kita itu masyarakat Aceh sudah punya mindset yang baikkah terkait dengan penyakit kanker ini? Alhamdulillah ya, semenjak kita ada Yayasan Sosialisasi Kanker ini udah lumayan lama di Aceh gitu. Udah banyak masyarakat yang sadar atas gimana bahaya penyakit kanker tersebut gitu. Bahkan karena kita sudah memberitahukan gimana sih gejala-gejala kanker gitu. Apa sih penyebab dari kanker itu. Jadi udah cenderung masyarakat lebih tahu gitu tentang penyakit kanker. Artinya kalau dulu ya, kalau kita bisa bilang kalau kanker itu dinilai oleh masyarakat awam, wah ini udah penyakit nggak benar penyakit yang memalukan, bahkan sampai dicemooh di lingkungan masyarakat begitu. Nah, untuk mengantisipasi hal seperti ini tentunya Yayasan Kanker Indonesia salah satunya programnya itu kan ya untuk membangun mindset masyarakat. Nah, ini kalau programnya ini sendiri seperti apa sih yang dilakukan sosialisasi terkait kanker ini ke masyarakat? Apa langsung memang terjun ke masyarakat mulai dari Gampung atau seperti apa? Iya, jadi Yayasan Sosialisasi Kanker ini bergerak yang pertama itu di bagian sosialisasi. Jadi kita memberikan informasi tentang penyakit kanker ini, memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi semua masyarakat berhak mendapatkan informasi dari penyakit kanker ini. Mulai itu dari
mulai dari dinas-dinas, dari kantor-kantor gitu, dari perkumpulan, instansi, bahkan kita ada memberikan sosialisasi di pengajian-pengajian ibu-ibu gitu, atau di acara-acara Dharma Wanita dan lain sebagainya. Pokoknya yang bisa kita memberikan sosialisasi, kita lakukan sosialisasi dimanapun tempatnya. Oke, pokoknya di mana aja spot yang memungkinkan kita memberikan pemahaman terkait Iya. kanker ini, kita masuk di sana gitu ya. betul sekali. Saya balik ke Sirma ini. Kalau bicara soal kanker, khususnya di Aceh ini ya, benar kanker jenis apa sih sebenarnya yang paling tinggi ataupun dominan di Aceh, dan kemudian apa yang harus kita lakukan untuk penyakit-penyakit itu? Baik, jadi untuk kanker itu sendiri yang paling banyak sekarang masyarakat yang menderita, khususnya kita di Aceh, kita lihat dari survei juga ya Mbak ya, dari survei itu kita lihat yang paling tinggi itu sekarang penderita kanker payudara. payudara? Iya, benar Oke. sekali. Jadi kanker payudara ini juga banyak yang paling tingginya sih menurut surveinya itu dia kanker payudara. Dan begitu juga yang kita dapatkan pada saat kita sosialisasi di lapangan seperti itu. Yang paling banyak itu dia kanker payudara seperti itu. Jadi untuk kanker payudara ini sendiri, kenapa dari masyarakat mungkin tidak tahu ya bahwasanya itu ke kanker, dia itu misalkan nih berbentuk benjolan seperti itu. Cuman karena nggak sakit ya, seperti tumor tadi saya katakan ya Mbak ya, karena dia nggak sakit di awal, jadi masyarakat ini membiarkan saja. Dianggap penyakit biasa Iya, begitu. seperti itu. Jadi dianggap biasa aja. Bahkan mungkin dengan sendirinya beranggapan bisa sembuh dengan sendirinya. Padahal dibiarkan di dalam tubuh itu dia semakin lama, itu ternyata dia bisa mengarah nanti ke ganas. Berkembang begitu ya. Benar sekali. Makanya itulah yang banyak masyarakat sekarang yang berobat ke fasilitas kesehatan udah masuk stadium, bahkan kebanyak udah masuk stadium 4 seperti itu. Oke, Kalau udah kebanyakan itu kita tuh sadarnya udah di stadium berapa sih? yang kebanyakan sih yang kasus-kasusnya? kita dapatkan, yang kita yang kita sosialisasi ya Mbak ya, karena kita yang turun ke lapangannya, yang kebanyakan misalkan udah stadium 2 seperti itu. Karena yang masih memang berbentuk benjolan yang nggak sakit itu ya seperti saya katakan tadi, diabaikan dulu tidak ada seperti itu. pemeriksaan Iya. lebih lanjut. Yang biasa udah diperiksakan kalau memang yang udah rasakan nyeri, bahkan udah merasakan panas tuh di daerah payudaranya seperti itu ya Mbak ya. Jadi diperiksakan ke fasilitas kesehatan setelah dilakukan biopsi tadi yang seperti saya katakan tadi, ambil sampel udah masuk stadium 2 seperti itu. Bahkan mohon maaf ada yang sampai diangkat payudaranya seperti itu. Oke, ini yang perlu kita pahami bersama begitu ya, bahwa setiap apa yang kita rasakan tidak normal dalam tubuh kita harus melakukan langsung pemeriksaan lebih pemeriksaan lanjut gitu ya. Dari sekarang gitu, jangan ditunggu ada gejala dulu, jangan itu. Kalau memang kita rasanya contohnya nih, kita nih perempuan gitu ya, ibu-ibu lah khususnya nih, kita raba misalkan udah ada benjolan nih, misalkan dibiarin dalam jangka waktu 3 bulan, nggak juga menghilang, masih menetap seperti itu, sebaiknya dikonsultasikan saja, jangan dibiarkan seperti itu, atau jangan ditunggu ada dulu gejala sakitnya seperti itu Mbak. Baru periksa gitu Iya, ya. benar. Itu tadi kalau tidak ada yang tidak normal dalam tubuh kita, maka kita harus cek lebih apapun supaya lebih itu. pas apapun Apapun itu itu, gitu ya. nggak hanya kanker payudara saja, tapi semua jenis kanker atau tumor seperti Oke, itu. jadi pertanyaan besar di sini, Iya. kenapa sih sebenarnya kanker payudara ini menjadi ranking pertama di Aceh gitu? Apa mungkin yang bisa mempengaruhi sehingga ini menjadi sangat besar gitu ya? Faktor pemicunya salah faktor satunya pemicunya apa, mungkin budaya ya, ataupun mungkin Betul, lifestyle-nya dan lain betul, sebagainya betul. begitu. Jadi untuk faktor pemicunya itu sendiri untuk kanker payudara ini setelah diteliti ya seperti itu. Untuk yang pertama itu dari faktor genetik atau keturunan juga bisa. Misalkan ada silsilah dalam keluarga, baik itu kakek, nenek, ibu, ayah yang sejarahnya dulu pernah menderita kanker, ternyata bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Kemudian misalkan nih mohon maaf ibu-ibu yang menyusui, namun menyusuinya cuma 11 saja, itu bisa. Kemudian yang tidak mau menyusui bayinya mungkin karena takut berpengaruh nih badannya nanti melar atau sebagainya, kan ada juga ya Bu ya. Kemudian dari pola hidup sekarang. Kemudian yang ke poin yang pentingnya obesitas atau kegemukan itu juga bisa menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kanker payudara ini seperti itu. Oke, jadi sebenarnya bukan hanya pengaruh keturunan aja gitu ya, bukan genetik aja, tapi banyak hal yang menjadi faktor pemicu begitu ya. Benar sekali, Mbak. Susi, kalau kita lihat masyarakat kita gitu ya, karena kan kalau kita lihat perkembangan zaman ini kan semuanya serba praktis, serba cepat gitu, dan ini kan berpengaruh terhadap pola hidup kita gitu. Ya, untuk mengantisipasi
situasi kanker ini, masyarakat kita itu sejauh mana sih tingkat pemahamannya untuk bisa mengatur gitu ya pola hidup yang sehat untuk mencegah kanker ini? Itulah yang pertama tadi kan kita sosialisasi tadi ya Kak ya gitu. Kemudian dalam kita memberikan sosialisasi, kita juga akan memberitahukan bagaimana cara kita mendeteksi dini gejala kanker payudara tersebut. Yaitu dengan cara yang pertama skema sadari, yaitu sadar pemeriksaan payudara sendiri, dan yang kedua dengan cara mamografi. Jadi skema sadari ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Oke. Iya, Itu gimana tuh cara kalau bahasa skema mamografi mungkin pemirsa di rumah nggak begitu paham itu skema apa sih maksudnya gitu. Kalau bahasa pemirsanya awan ya kira-kira. Maksudnya itu kalau skema sadari itu kita bisa memeriksakan payudara kita sendiri di kamar rumah ataupun di kamar mandi gitu. Dengan cara tangan kita oleskan dengan sabun terlebih dahulu, kemudian kita angkat tangan kita ke atas dan kita periksa dengan 3 jari. Iya, di sekeliling payudara mengarah searah jarum jam gitu ya Bu ya. Kemudian kita lihat di situ kalau ada benjolan di payudara kita itu bisa jadi salah satu tumor payudara. Kemudian kita periksa bagian ketiak, kalau ada pembengkakan yang mengeras itu bisa jadi salah satu kelenjar getah bening. Kemudian kita pencet puting payudara, apabila ada keluar cairan yang berbau amis itu kemungkinan besar terjadinya kanker payudara. Jadi ini penting ya diketahui oleh setiap, dan itu bisa dilakukan setiap hari begitu ya? Tidak, dilakukannya itu sebulan sekali. Sebulan sekali. Kalau untuk kita perempuan dia itu setelah menstruasi. Karena kenapa? Karena pada saat kita menstruasi bisa saja kita merasakan gejala yang sama, seperti payudara kita mengeras, membengkak gitu dan lain sebagainya. Makanya dilakukannya itu seminggu setelah menstruasi pada perempuan. Sebulan sekali. Dan ini sebenarnya mudah sekali begitu ya. Dan kemudian untuk menyadarkan ketika ada hal yang ditemukan yang tidak normal tadi ya setelah sebulan sekali khususnya perempuan ini, apa tindak lanjut yang harus kita lakukan begitu? Apabila sudah ada terasa benjolan tadi, segera memeriksakan diri ke petugas kesehatan ataupun ke puskesmas yang paling terdekat gitu. Itulah kesadaran diri tadi gitu. Karena kenapa? Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Nah, betul sekali itu ya. Ini yang penting ya, menggerakkan itu. Kalau bukan sekarang kapan lagi gitu kan? Jadi kalau memang sudah ada merasa perbedaan seperti yang nggak normal di tubuh kita, segera kita memeriksakan diri supaya kita tahu ini jenisnya yang udah ganas ataupun masih FAM gitu kan, masih tumor, jinak ataupun ganas. Artinya kalau tadi kasus banyak yang ditemukan setelah stadium 2 ke atas, kesadaran sekarang kapan lagi itu belum baik di masyarakat kita gitu ya. Nah, ini jadi pelajaran penting dan juga perlu diketahui juga bahwa tadi kita udah sempat ngobrol bahwa kanker payudara ini sebenarnya bukan hanya untuk perempuan juga gitu ya. Laki-laki ini juga bisa terkena pada laki-laki. Walaupun persentasenya lebih sedikit. Tapi ada juga laki-laki yang kena kanker payudara. Seperti itu. Jadi itulah lebih ke kesadaran sih sebenarnya ya. Kalau kita tugasnya kan kita hanya memberikan sosialisasi. Ini gejala kanker seperti apa, contoh kanker ini seperti apa. Selebihnya kan kembali lagi ke masyarakat. Tapi kami sangat mengharap kesadaran atas masyarakat. Jangan malu untuk memeriksakan diri ke petugas kesehatan karena masih banyak sekali masyarakat sekarang yang malu karena takut dicemooh orang, takut dianggap itu suatu aib. Padahal itu kan suatu penyakit yang memang harus kita tuntaskan. Dan akan mudah lebih sembuh kalau itu lebih awal kita ketahui daripada gitu ya. Seperti yang kita ketahui gitu tadi ya, ya Bu ya gitu. Karena keturunan tadi kalau kita mikir untuk keturunan kita supaya nggak terkena kanker berarti kita harus terbebas dari kanker. Gitu. Tapi kalau bicara soal kanker udah stadium 2 ke atas itu sampai 4 tadi, itu punya kemungkinan nggak sih untuk sembuh gitu? Ada kemungkinan sembuh. Bisa dengan di kemoterapi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga karena kenapa kemoterapi itu kan dia mematikan seluruh sel, bukan hanya sel kanker saja yang dimatikan, tetapi sel normal dalam tubuh kita juga ikut mati gitu ya. Jadi otomatis daya tahan tubuh kita melemah gitu. Jadi dengan melemahnya daya tahan tubuh, penyakit lain juga mudah masuk. Bahkan bisa komplikasi malah gitu ya. Maka penting sekali tadi di awal tadi sih sebenarnya. Sebenarnya kalau bisa kalau sudah ada benjolan langsung konsultasikan aja. Nggak perlu takut, nggak perlu malu ya Mbak ya, kita periksakan karena kan lebih cepat tahu, lebih cepat penanganannya daripada udah
masuk stadium seperti itu. Oke, kanker bukan penyakit yang memalukan, Memalukan, begitu ya, bukan. tapi penyakit yang harus segera diobati Iya, gitu ya. Nah, kalau tadi kita bicara soal sudah terkena penyakitnya dan Iya, kemudian betul, harus betul. segera melakukan pemeriksaan dan pengobatan. Iya. Nah, tapi yang paling penting ini kan kita di awal nih sebelum kita terkena Iya, kanker ini pencegahan apa dulu. yang harus kita lakukan ya Iya, sebagai benar bentuk sekali. preventif dari diri Preventif kita dari gitu ya. diri kita, benar Eh, sekali. Nah, seperti apa itu? Apa sih yang harus kita, pola hidup seperti apa? Iya, Kemudian benar sekali. pada diri kita, menjaga diri kita seperti apa sih supaya kita tidak terkena penyakit kanker Penyakit ini gitu. kanker, benar sekali. Ya, siapa dulu nih? Sirma dulu kali ya bisa Boleh. menjelaskan. Jadi untuk kanker ini sendiri, kalau misalkan nggak kita yang jaga, siapa lagi kan seperti itu ya Bu ya. Jadi tidak harus yang sudah kena kanker saja yang namanya perlu pengobatan, tapi kita yang sehat pun perlu pencegahan namanya sekarang. Benar. Yaitu pencegahannya itu bisa dengan cara yang pertama, yaitu dengan pola makan yang hidup yang sehat ya Mbak ya. Kemudian yang kedua, makan makanan yang bergizi, yang berserat tinggi seperti buah dan sayuran. Yang ketiga, menghindari makanan yang berlemak tinggi seperti daging yang banyak lemaknya dan juga Itu paling jeroan. enak ya Iya, sebenarnya jeroan ya, bikin gitu si ya. reboh ya Apalagi kalau kalau kita. ini ya Mbak ya, kalau musim undangan ya. Iya, benar Sulit sekali. menghindari Setiap weekend kayaknya rasanya itu ya. terus menunya. Oke. Benar. Kemudian ini menghindari makanan yang mengandung zat karsinogen tadi atau pengawet atau makanan yang siap saji. Ini memang yang mungkin saat ini yang memang sulit ya, ataupun memang kita sulit menghilangkan lah seperti itu. Karena kan sekarang kayaknya zamannya makanan rata-rata udah siap saji seperti itu. Kemudian yang kelima itu olahraga secara teratur seperti itu. Jadi mungkin kalau 5 poin ini bisa kita terapkan, itu insya Allah kita bisa tercegah bahkan terhindar dari yang namanya penyakit kanker atau tumor tadi. Iya, itu pencegahan yang seperti dari itu, luar. pencegahan Ya, dari yang luar. dari Iya. luar. Oke, artinya ada pencegahan dari Dari dalam dalam juga juga ya. Tapi ada, yang luar ini seperti paling itu. berat kayaknya makan sehat sama olahraga. Makan sehat itu karena tadi kita itu memang trennya lagi banyak fast food gitu Iya. ya. Kemudian weekendnya selalu dapat undangan gitu ya. Jadi kayaknya sulit gitu Iya. untuk bisa mencegah. Tapi Iya, ini benar harus sekali. jadi komitmen Iya. sih sebenarnya ya. Harus komitmen juga. Sebenarnya bukan nggak boleh ya. Iya, Boleh. boleh, tapi jangan Dibatasi. kebanyakan, Jangan dibatasi. terus menerus. Ada nih orang ya Mbak ya, makan harus pakai daging, kalau nggak selera gitu ya. Nah, Ada yang seperti iya, itu betul. gitu. Terus ada yang harus makan makanan yang tertentu baru mau makan, kalau Ada yang nggak nggak suka sayur Sebenarnya gitu kan sayur tuh lebih bagus, ikan juga, cuman jangan istilahnya daging-daging aja gitu seperti Oke. itu. Jadi emang diselingin lah gitu ya Mbak ya. Seperti Oke, itu. kita kan sebenarnya udah diajarin juga 4 sehat Iya. 5 sempurna Iya. itu sih sebenarnya. Karena ada tipe kalau orang yang karena mungkin menurut mereka mencegah satu penyakit harus makan sayur aja, Iya. harus makan Iya, ikan aja, ikan makan aja. telur aja itu sebenarnya malah jadi salah gitu Iya. ya, bisa Jadi harus memicu yang lain. diimbangin dia Mbak ya. Gizi seimbang lah kalau sekarang kan. Gitu, bukan lagi 4. Oke, kalau yang dari luar itu tadi sudah bisa dilakukan, insya Allah Insya Allah aman udah gitu. Tercegah terbebas dari dari yang yang namanya namanya kanker Nah, atau tumor. Tapi yang dari dalam nih, apa yang harus dijaga? Nah, karena dari luar tadi tidak semua orang bisa, Iya. ya kan? Iya. Gitu. Maka kita bisa mencegah dari dalam. Oke, seperti Ya, apa? Yang pertama itu kita bisa suntik imunisasi. Oke. Iya, suntik imunisasi ini dilakukan 3 kali selama 3 bulan. Oke, imunisasi ini jenisnya seperti apa? Kalau Vaksin. Iya, Vaksin. vaksin ini kan di usia anak itu kan kita sudah lakukan vaksin. Iya. Nah, untuk penyakit-penyakit ini kapan sih kita lakukan vaksin ya? vaksin. Kemudian jenis vaksinnya juga mungkin ya, Iya, jadi Jadi ditanya jenis di sini. vaksin- Jenis itu- vaksin HPV ya, virus. Jadi ini khusus untuk kanker serviks atau kanker leher rahim. Oke, Iya, oke. jadi Artinya dilakukan- bukan semua Bukan, penyakit kanker itu bukan. ada vaksinnya. Tidak, tapi untuk sekarang kita sudah ada gitu kan. Dengan cara kita suntik imunisasi atau vaksin yaitu 3 kali, cuman dia terbebas dari kanker 5 tahun ke depan. Oke. Iya, sekali jadi vaksin untuk 5 setiap tahun. suntik itu kita lakukan selama cukup sekali dalam 5 tahun gitu. Jadi Oke. 5 tahun ke depan kita suntik lagi gitu. Nah, kemudian masalah biaya ya gitu, karena suntik itu bukan biaya yang murah, jadi sangat mahal. Otomatis masyarakat pasti mengeluh di biayanya. Gitu. Iya, Karena nggak betul. ditanggung BPJS, Mbak. Karena dia tidak Untuk- ditanggung BPJS. Oke, untuk suntik vaksin ini Iya. belum ditanggung oleh Masih BPJS. sendiri kalau mau.
Oke, kalau boleh tahu nominalnya berapa sih? Mungkin 4.500.000. 4.500.000. Iya, Tiga kalau kali sedikit. suntik ya Mbak ya, Iya. tiga Oke, kali. 3 kali suntik itu Ya, udah cuman bervariasi Mbak, ada yang lebih mahal juga. Iya, Bervariasi, tergantung. Itu sekali suntik 4.500.000. Oke, tapi kan untuk 5 tahun ke Iya, depan untuk ya. 5 tahun ke depan. Nah, kira-kira itu masyarakat ada yang menganggap murah kalau untuk kesehatan ya kan, ada yang menganggap mahal, jangan untuk vaksin, untuk makan aja susah gitu. Iya, Nah, oke. kita memberikan solusi. Oke, apa Iya, solusinya? solusinya itu kita bisa mencegah dengan cara kita mengkonsumsi tumbuhan-tumbuhan alami yang mengandung zat anti kanker. Nah, ini yang penting gitu ya ketika kita mungkin ada kekurangan ataupun di bidang ekonomi Iya, gitu ya. betul Jadi sekali. kita kasih yang kita gratis. bisa Iya. yang gratis yang bisa kita lakukan sendiri gitu. Iya. Apa aja sih yang tumbuhan yang bisa Tumbuhannya dimanfaatkan itu, ini? yang pertama itu ada yang di sekeliling kita seperti daun sirsak, itu mengandung 25% zat anti kanker, kemudian juga keladi tikus mengandung 50% zat anti kanker, benalu kopi juga bisa mengandung 50%, benalu teh, dan yang paling banyak itu 90% mengandung zat anti kanker itu temu putih, tumbuhan temu putih. Kalau orang Aceh bilang namanya temulawak putih. Temulawak Atau putih, temulawak oke. putih Iya, ya, karena di Aceh setiap bilang daerah berbeda beda-beda bahasanya. namanya. Dia itu yang paling banyak mengandung zat anti kanker. Oke, artinya tumbuhan ini sebenarnya mudah juga didapatkan di lingkungan kita Iya, gitu. benar Tapi sekali, untuk Mbak. mengolahnya dan mengkonsumsinya ini kan juga tentu ada aturannya Iya, gitu. benar Dan sekali. apakah itu mudah juga nanti diterapkan oleh setiap orang? Kalau saya rasa mudah ya Mbak ya, karena untuk contohnya kita buat benalu. Untuk benalu itu sendiri, kalau misalkan kita di Aceh teh mungkin nggak ada. Jadi alternatifnya itu benalu kopi ya. Oke. Benalu kopi itu bisa kita dapatkan. Cara pengolahannya pun nggak susah. Kita ambil keseluruhannya tuh Mbak, misalkan setelah itu kita jemur. Nggak boleh kena sinar matahari atau diangin-anginkan saja. Setelah itu nanti setelah kering kita masukkan dalam toples biar tahan lama seperti itu. Pengkonsumsiannya cukup dikonsumsi dia 1 genggam benalu tadi, takarannya direbus dengan 3 gelas air dijadikan 1 gelas. Oke. Cukup minum 1 kali sehari saja setelah makan selama 3 bulan saja berturut-turut. Oke. Tidak boleh bolong, tidak boleh putus memang. Oke, Sempat bolong jadi sekali, 90 hari itu diulang. full ya harus ini ya. Diulang Kalau bolong konsumsi sehari, dari ulang awal. lagi dari awal. Nah, Oke, iya. manfaatnya setelah kita berjuang, nih Mbak ya, ini kan berjuang ya kita untuk pencegahan ya. Selama 3 bulan saja kita sudah tercegah dari yang namanya kanker dan tumor untuk 3 tahun ke depan. Jadi sudah katanya menurut penelitian sudah membentuk kekebalan tubuh agar kita tercegah atau terhindar dari yang namanya kanker tadi selama 3 tahun ke depan. Jadi insya Allah ya Mbak ya, 3 tahun ke depan itu kita sudah aman gitu dari yang namanya penyakit kanker tadi. Itu kalau dari pencegahannya. Cuman kalau yang sudah kena kanker, pertanyaannya mungkin ya, bisa nggak konsumsi misalkan tumbuhan ini? Bisa, tapi dosisnya ditingkatkan menjadi 3 kali sehari. Oke. Pagi, siang, malam, sampai sembuh kankernya baru diberhentikan pengkonsumsiannya, seperti itu. Oke, dan ini juga semuanya sudah teruji secara Teruji ini secara ya, klinis memang. gitu ya. Iya. Oke. Dan- Jadi paling penting tadi sih sebenarnya pencegahan tadi Pencegahan ya. yang Tapi itu pentingnya tadi memang. komitmen harus minum 3 bulan Iya. berturut-turut itu jangan sampai Iya. bolong-bolong tuh harus Bolong-bolong. ada ya. Istilahnya berjuang 3 bulan untuk 3 tahun ke depan, manfaatnya untuk kita. Oke, artinya setelah 3 bulan kita mengkonsumsi tanaman tadi atau tumbuhan tadi, kita cukup 3 bulan itu kemudian Iya, berhenti iya. dan kita bisa lakukan 3 tahun 3 tahun ke mendatang. Depan lagi, itu untuk benalu. Untuk yang benalu. Kalau tapi untuk temu untuk putih ada lagi. dia kalau untuk temu putih, Iya. kita mencegahnya itu 5 tahun ke depan. Iya. Jadi dia sama dengan suntik imunisasi Suntik tadi. Kalau suntik tadi berapa biayanya? Kan kalau 1 bulan 1 kali 4.500.000 dikalikan 4. Iya. Nah, kalau ini cukup dengan mengkonsumsi dia sekali sehari ataupun untuk pengobatan 3 kali sehari. Kalau untuk pencegahan bisa mencegah kanker 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Iya. Dan itu caranya juga sama, gitu ya, minum Sama, rebusan cuman dari. bedanya kalau temu putih ini Mbak, dia Di- ditumbuk nanti, Iya. dikeringin, kita ambil dulu buahnya, kita potong kecil-kecil lalu dijemur juga. Kalau udah kering kita tumbuk kayak bubuk kopi Iya. nanti. Oke, Bisa jadi- dimasukkan ke dalam kapsul juga. Iya, seperti dan itu. itu kita minum gitu Selama ya. 3 bulan juga. Selama 3 bulan Iya,
berturut-turut juga. Jadi sama fungsinya sama suntik imunisasi tadi. Suntik tadi selama 3 bulan untuk 5 tahun, temu putih ini selama 3 bulan untuk 5 tahun ke 5 depan tahun, juga. seperti itu. Oke. Nah, ini juga jadi menarik sih sebenarnya ketika ada sebenarnya tumbuhan yang ada di lingkungan kita dan Iya. bisa kita manfaatkan untuk mencegah kanker ini gitu ya. Tapi mungkin ilmu untuk berapa lama harus diminum, kemudian dosisnya seperti apa, ini kan jadi ilmu yang harus kita punya gitu ya. Nah, kalau YKI sendiri melakukan sosialisasi ini biasanya sampai praktek juga nggak sih ke masyarakat gitu yang ditemui langsung untuk sosialisasi kanker ini? Jadi temu putih ini bukan hanya sembarangan temu putih gitu. Itu Temu tadi kan penting iya. ya, mengenali temu putih yang mana Yang gitu mana yang kan. benar. Jadi betul. temu putih yang memang sudah mengeluarkan bunga warna merah. Nah, Iya, kalau saya sampai sekarang nggak kebayang temu Iya. putih yang mana ya gitu temu ya, putih apalagi dia bunganya. sejenis Kita bawa tumbuhan tadi, Mbak. temulawak Iya, benar, harusnya ataupun bawa. kunyit gitu ya. Tapi yang memang tumbuhannya itu sudah mengeluarkan bunga yang warna merah. Nah, dia kalau sudah berbunga warna merah itulah yang baru bisa kita olah tadi gitu. Dan kalau untuk di daerah kita sendiri karena mungkin di sini kota gitu kan jarang memang kita jumpai temu putih yang sudah berbunga warna merah. Kalau memang ada kita bisa mempraktekkan langsung kepada masyarakat. Oke, nah tumbuhan apa lagi yang bisa membantu kita mencegah kanker ini nanti kita jawab setelah yang satu ini ya. Pemirsa, setelah yang satu ini kami akan kembali dalam Aceh Bicara, jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Aceh Bicara dan kita lanjutkan tadi kalau sudah ada 2 tanaman ya tadi benalu kopi dan juga temu putih yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah penyakit kanker ini gitu. Kemudian ada tumbuhan lain lagi nggak sih sebenarnya yang mudah kita temukan dan bisa mengobati ataupun mencegah kanker ini? Mencegah kanker ini sendiri. Kalau misalkan yang lebih mudah mungkin ke sirsak ya Mbak ya. Ya, karena mungkin Daunnya ya? Iya, daunnya. Jadi untuk sirsak itu sendiri kita olahnya itu, konsumsinya itu dia hitungannya ganjil biasanya. Oke. Cuman di sirsak ini kendalanya di mana? Kita konsumsinya selama 6 bulan rutin, Mbak. Nggak bisa bolong, nggak boleh putus. Dan mungkin di situ kendala masyarakat. 6 bulan ini nggak sanggup. Yang 3 bulan aja mungkin ada yang lupa gitu ya Mbak ya. Nggak sanggupnya karena tadi ya nggak komitnya aja Iya, gitu. nggak Tapi komit, ada nggak sih cuma- pengaruh ke penyakit lain misalnya karena minum ini jadi lambung dan sebagainya, bisa jadi ke sana juga nggak sih? Kalau untuk sirsa ini yang ada efek sampingnya Mbak, yang kita sering dengar keluhan juga, katanya sirsa ini kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak atau terus-menerus bisa menyebabkan darah rendah dan juga asam lambung. Jadi yang memang aman itu benalu sama temu putih tadi seperti itu. Oke. Itu yang memang tidak ada efek samping. Bahkan kalau kita konsumsi dalam jumlah banyak pun nggak apa-apa. Nggak seperti masalah itu. gitu ya. Yang nggak Dan boleh bahkan itu ya meningkatkan imun kita tadi ya, seperti kesehatan. itu. Cuman kalau untuk sirsak tadi itu kekurangannya. Dia mudah didapatkan, cuman kalau kita konsumsi dalam jumlah banyak atau terus-menerus bisa nanti dia darah rendah gitu Oke. ataupun lambungnya naik seperti itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan Iya, gitu harus ya. diperhatikan, jangan Mau nanti- mencegah kanker tapi ada penyakit yang Iya, lain malah benar tumbuh sekali. di Kalau di memang diri yang kita. ada darah rendah kita nggak rekomendasikan, Tidak sama asam disarankan. lambung nggak direkomendasikan, sebaiknya nggak Oke. usah. Oke, kita udah tahu beberapa tanaman yang bisa mencegah tadi ya. Tapi mungkin jadi edukasi juga nih untuk masyarakat untuk mengetahui lebih detail bahwa kanker ini jadi satu penyakit yang benar-benar harus kita waspadai saat ini. Kalau tadi Susi bilang kita punya data sih sebenarnya kanker yang paling tinggi ataupun dominan yang ada di Aceh. Boleh dikasih tahu dong apa sih kanker jenis apa gitu dan datanya seperti apa sih sebenarnya? Baiklah, seperti yang kita jelaskan tadi, memang penyakit kanker ini penyakit yang sangat mematikan. Bahkan dia yang nomor 2 kalau untuk kanker, penyakit mematikan di dunia gitu ya. Salah satunya di Indonesia dan salah satunya lagi karena kita berada di Aceh. Gitu ya. Untuk data di Aceh sendiri, jumlah pengintas penyakit kanker di Aceh untuk saat ini mencapai 1.318 orang sepanjang 2022. Oke. Iya. Kemudian dari ribuan kasus kanker payudara yang paling mendominasi. Ya, terdapat sebanyak 1.117 orang menderita kanker payudara. Kanker payudara. Iya, disusul kanker serviks sebanyak 186 orang dan kanker prostat untuk kaum laki-laki. Nah, ini yang penting ya. Artinya kan dengan 3 jenis kanker yang tinggi di Aceh ini, 3 ini yang paling harus kita waspadai gitu ya. Kalau tadi kanker payudara kan udah dikasih tahu seperti apa pencegahannya. Kanker serviks juga dilakukan vaksinasi itu penting. Tapi kesadaran untuk melakukan vaksin ini juga jadi hal yang penting juga ya disadari oleh setiap
perempuan. Karena Iya. mungkin karena kita keyakinannya kita kan Muslim ya, Iya. dominan di Aceh gitu, dan Iya. meyakini nggak mungkin Nggak lah mungkin, kita bisa kena iya. penyakit itu Iya. gitu ya. Padahal kenyataannya ini jadi nomor 2 Iya. kanker tertinggi di Di Aceh Indonesia. gitu Iya. ya. Nah ini boleh dong Susi kasih tahu pemirsa bahwa ini penting diperhatikan apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencegah yang serviks tadi. Yang serviks tadi. Oke. Ya. Baiklah, untuk kanker serviks tadi selain kita tadi melakukan vaksin, kita juga bisa mendeteksi dini dengan cara pap smear. Pap smear ini dilakukan bagi wanita yang sudah menikah atau yang sudah pernah melahirkan, gitu ya. Jadi pap smear ini biasanya tersedia di rumah sakit. Nah, kalau untuk kita di Aceh ini sudah ada di rumah sakit Zainal Abidin dan juga di rumah sakit Ibu dan Anak. Oke. Jadi bagi masyarakat yang mau melakukan pap smear ini bisa segera datangkan langsung ke rumah sakit yang memang ada fasilitas pap smear tadi. Gitu. Selain pap smear juga ada IVA. Oke. Ya. Cuman hasilnya lebih lama daripada pap smear. Gitu. Kalau pap smear kan langsung keluar hasilnya. Kalau IVA ini kita tunggu sekitar beberapa bulan baru keluar hasil, dan IVA ini tersedia di puskesmas, yaitu bisa kita lakukan secara gratis. Secara gratis Iya. gitu ya. Jadi bagi masyarakat, khusus kita kaum perempuan yang mau mendeteksi dini penyakit kanker serviks, kanker leher rahim ini, segera memeriksakan diri dengan cara IVA ataupun pap smear. Oke, apalagi kan ini kan bisa didapatkan secara Iya, gratis gitu iya, ya. betul Dan sekali. yang paling penting tadi sebenarnya jangan ada rasa malu atau Iya, sungkan untuk iya. mendeteksi penyakit Iya, seperti ini gitu betul ya. sekali. Karena tidak menutup kemungkinan kita bisa Iya. terkena penyakit ini gitu ya. Benar Oke. sekali, Mbak. Dan ini juga sih sebenarnya harus disupport juga oleh pasangan ya. Iya. Si suami ya Iya. gitu ya. Kadang sebagian suami nggak dukung kan, Iya. Mbak ya. Ngapain periksa seperti itu? Itu Untuk bisa apa? dicurigain sih. Kalau dia nggak mendukung, ini harus dicurigai Iya, sih betul sebenarnya sekali. ya. Karena itu kan Ada sesuatu. seharusnya Iya. memang harus gitu Iya, ya, gitu oke. wajib. Bahkan kalau untuk kita perempuan wajib itu untuk melakukan pap smear. Iya. Oke, itu kalau pas pap smear itu sendiri kita wajibnya itu berapa kali setahun kah, atau ada kewajiban khusus nggak sih untuk menjalani ini? Untuk pap smear itu sendiri ya Mbak ya, periksanya itu paling ini 1 tahun sekali. 1 tahun Cuman sekali. ada juga yang 6 bulan. Ada yang 6 Cuman bulan. bervariasi dia Mbak, ada yang 6 bulan sekali, ada yang 1 tahun sekali, seperti itu. Oke, yang penting mau datang untuk Mau konsultasi dan datang melakukan konsultasi pap aman. smear ini ya. Jadi kalau kita tahu kan lebih ini ya Mbak ya, lebih puas rasanya gitu ya. Misalkan kalau yang keputihannya itu berlebihan, Iya. jadi dengan pap smear kan bisa antisipasi, oh ini keputihannya ini udah nggak normal warnanya Iya. nih, bisa ini dulu kasih minum obat dulu gitu misalkan ya Mbak ya. Antibiotik. Jangan apa namanya tuh dibiarin lah seperti itu. Karena semuanya pasti ada gejalanya gitu Iya, ya. ada Ada gejalanya. yang abnormal yang kita Iya. rasakan dalam tubuh kita, maka harus punya kesadaran diri untuk melakukan pemeriksaan lebih awal. Pemeriksaan lebih awal, benar Gitu. sekali, Mbak. Oke, dan di sini juga YKI sebenarnya melakukan selain melakukan sosialisasi juga memberikan seperti support ya kepada Iya, penderita kanker. penderita kanker. Ini boleh cerita dong seperti apa sih support yang diberikan oleh YKI sendiri kepada YKI sendiri. penyintas kanker? Baik, jadi untuk kita sendiri dari yayasan ya Mbak ya, adapun dari visi misi kita dulu, visi misi kita dari yayasan itu yang pertama kan tujuan kita yaitu untuk menurunkan penderita kanker yang setiap tahun itu semakin meningkat. Di samping visi misi itu, setiap kita sosialisasi, kita juga menyampaikan kepada masyarakat jika ada masyarakat penderita kanker yang status ekonominya mungkin kurang beruntung dari kita, boleh melapor ke yayasan kami. Ya insya Allah kami akan melakukan kunjungan ke sana, seperti itu. Setelah kita melakukan kunjungan, kalau memang penderitanya itu kurang mampu statusnya, kita dari yayasan ada memberikan berupa dana bantuan, seperti itu. Oke. Nah, dana bantuannya itu ada 2 kategori Mbak. Kalau misalkan kita lihat perlu berupa biaya, kita berikan berupa biaya. Kalau memang perlu obat, kita berikan dalam bentuk obat, seperti itu. Oke, ini untuk mudah nggak sih sebenarnya untuk melakukan komunikasi dengan YKI begitu? Seperti Iya, apa sih sebenarnya YSKI. prosedurnya lah Iya, gitu ya prosedur untuk bisa untuk si dapatkan. penderita untuk bisa langsung diberikan support dari YKI sendiri YSKI gitu. sendiri, baik. Jadi untuk itu sendiri, kalau kita dari yayasan nggak mempersulit ya Mbak ya. Karena apa? Kita setiap di Provinsi Aceh ini sudah ada penyebaran anggota kita di setiap kabupaten. Oke. Jadi jika ada nih misalkan masyarakat
yang mau maksudnya melapor gitu ya dalam status penderitanya tadi misalkan kurang mampu seperti itu, kalau misalkan ini silakan aja bisa melalui WA kita atau telepon. Biasanya kita kan Mbak kalau bantuan itu nggak langsung kita berikan, kita wajib kunjungan dulu. Ya, verifikasi Iya, lah suruh ya kita untuk melihat verifikasi langsung dulu. seperti Iya, apa. seperti itu kita kunjungan dulu ke rumahnya, misalkan yang di kota Banda Aceh berarti kita yang tim Banda Aceh yang melakukan kunjungan. Kalau misalkan di luar Banda Aceh nanti ada timnya kita juga di sana seperti Setiap itu. kabupaten. Setiap Kabupaten kota itu kabupatennya. sudah ada semuanya Sudah perwakilan ada. dari kita untuk siap Sudah. membantu Iya, masyarakat iya. Aceh seluruh Iya. Aceh begitu Iya, ya. Tapi bahkan nggak untuk- di Aceh saja, di luar Aceh juga sudah ada kita Iya, karena amati ya kayak seperti itu. Indonesia Iya, gitu ya, seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Dan ini kita ada yang punya di Aceh sendiri Iya, juga di Aceh untuk sendiri. mempermudah gitu ya. Untuk Iya, Mbak. sejauh ini kasus-kasus yang apa ditangani sebagai bentuk support dari KAI sendiri itu udah berapa banyak sih, Susi? Hampir setiap kabupaten gitu ya. Hampir setiap Iya, kabupaten malah ada iya. gitu. Jadi kita karena kita di kantor cabangnya mengimbau juga kepada rekan-rekan gimana pun itu penderita kanker, kalau memang ada datanya segera melaporkan ke kita biar kita proses ke pusat gitu. Iya gitu. Jadi kita sangat mengharapkan kepada masyarakat kalau memang ada saudaranya, tetangganya, keluarganya sendiri yang menderita penyakit kanker yang memang betul-betul kurang mampu, bisa segera hubungi kita atau bisa saja langsung datang ke kantor cabang kita gitu. Oke, dan urusannya juga mudah sih Iya, sebenarnya ya cuman gitu ya. paling kita membutuhkan KK, KTP gitu ya, surat keterangan kurang mampu. Habis itu nanti datanya kita proses. Kalau memang berhak dia untuk kita berikan dana bantuan, setelah kita survei ke rumahnya, kita akan memberikan dana bantuan. Oke, untuk sejauh ini bantuan yang diberikan itu untuk pengobatan misalnya begitu. Karena kan kalau bicara soal kanker ini adalah penyakit yang mahal untuk diobatin Iya, gitu ya, untuk biayanya tinggi gitu. Kemudian mungkin kalau di daerah diobatin fasilitas terbatas, harus keluar daerah Iya. gitu ke Jakarta atau bahkan sampai ke luar negeri gitu. Nah, itu seperti apa proses pemberian bantuan itu, apa sampai didampingin kita ke apa tempat pengobatan yang lain atau seperti apa? Tidak, biasanya kita hanya memberikan dana bantuan. Misalnya nih kita, misal kalau di kabupaten kita biasanya, yaitu kita nanti undang ke kantor bupatinya, gitu. Nanti kita beserta sama pihak bupati atau bapak bupati langsung yang menyerahkan kepada penderita kanker. Kita undang mereka ke suatu tempat gitu, ataupun bisa ke dinas kesehatan. Kita bekerja sama dengan dinas kesehatan Untuk memberikan bantuan. untuk memberikan dana bantuan, dananya dari kita, tapi yang memberikan nanti orang pihak kesehatan. Oke, jadi kalau untuk dana ini sih sebenarnya dari murni dari YKI sendiri gitu Iya, ya. dari Benar YSKI sekali, sendiri Mbak, ataupun dari dari kita. donatur-donatur YSKI, Donatur YSKI, seperti kalau seperti memang itu. yang dalam bentuk obat gitu. Oke. Kemudian kalau misalkan ada yang keluar daerah ya Mbak ya, misalkan nggak di Aceh nih, itu kita ikut mendampingin nggak gitu ke sana? Nggak, cuma nanti ada tim kita yang di sana nanti kita laporin. Misalkan ada pasien misalkan nih dari Aceh ke Medan, itu Ya. tim kita di Medan nanti kita arahkan seperti Iya. itu. Kalau memang si pasiennya itu perlu pendampingan, cuma kalau tidak ya sudah nggak apa-apa, cukup di Aceh aja gitu Mbak. Cuman kalau memang perlu pendampingan lebih, itu kita konfirmasi misalkan di Medan, kita konfirmasi tim Medan, nanti tim Medan yang lakukan kunjungan seperti itu, misalkan di mana dirawat pasiennya seperti itu Mbak. Oke, karena kan setiap provinsi ada perwakilan Iya, ya, ada begitu. Jadi kita bisa perwakilan. saling mengcover begitu ya. Oke. Saling komunikasi gitu Mbak ya Dan antar. kemudian ini kan dananya dari dana YKI sendiri. Iya. Untuk mensupport dana ini sendiri ada karena tadi tidak dari pemerintah ya gitu. Itu Tidak. kita dari Kita mana sih sebenarnya dapat dananya? LSM. Dari LSM. Iya, Mbak. Oke. Dan sejauh ini benar-benar bisa membantu ataupun mensupport teman-teman yang penyintas kanker ini gitu ya. Oke. Alhamdulillah sampai hari ini dari 2015 sampai dengan sekarang ini berjalannya YSKI, Oke. alhamdulillah sudah banyak kita bantu untuk penderita juga seperti itu di setiap daerah yang ada di Indonesia seperti itu Oke. Mbak. Itu bantuan yang diberikan itu saat apa sampai di 2023 ini ada nggak sih sampai sembuh total pasiennya yang menderita kanker ini sendiri? Untuk bantuannya itu sendiri ya Mbak ya, untuk itu ada Mbak Ada. seperti itu. Ada gitu ya, dan ini juga kayaknya bisa jadi apa kayak untuk membangun keyakinan masyarakat Iya, juga ya bahwa iya. melalui YKI ini kita benar-benar mensupport penuh gitu Mensupport ya sampai penuh. sembuh gitu Bahkan ya. kalau memang yang ada sebagian yang kita dapatkan di lapangan yang memang mungkin penderita itu udah nggak mau lagi, ke fasilitas kesehatan udah nggak mau lagi. Nah, Udah ini sih nyerah. yang kadang di media Nyerah juga kita katanya temukan gitu, Mbak ya, ya. bahwa ada apa penyintas ini sendiri tidak mau Iya, diobati karena tidak udah mau pasrah diobati. aja Iya, gitu. biarin aja katanya gitu. Itu apa yang dilakukan ya kayak untuk Kami bisa biasanya apa? kalau itu Mbak ya kami datang, kami datangin gitu Mbak Paling ya. kita motivasi. Kita motivasi lah, kita berikan edukasi gitu.
istilahnya kita semangatin lah. Karena apa? Untuk segala jenis penyakit, nggak hanya kanker saja ya Mbak ya. Pasti bisa sembuh. Pasti bisa sembuh, cuman dari kemauan kitanya. Cuman kalau si penderitanya itu sendiri pun misalkan udah nyerah, gimana gitu. Cuman dengan insya Allah dengan kita lakukan, kita datang gitu Mbak ya, kita kasih support untuk si penderitanya itu sendiri, ada yang terbuka pola pikirnya bahkan mungkin mau berobat. ya udah kami nggak ngerti nih mungkin untuk bisa nggak dari yayasan dampingin kami ke sana. Siap Bu, asal Ibu mau kita lakukan, kita bawa, kita jelasin, kita gitu. gotong Kita dampingin lagi. lagi, Oke, kita Bu, ya. dampingi gitu ya. Iya. Oke. Bahkan pernah sekali satu kasus kita dapatkan ya Mbak ya, ini di daerah kabupaten memang waktu itu jadi ini si penderitanya itu kena kista memang waktu itu. Mungkin karena wilayah tinggalnya dengan akses kesehatan itu agak jauh ya. Jadi kita sosialisasi juga pada saat itu, melapor nih dari masyarakatnya kita kunjungan. Dengan nada kita langsung telepon puskesmas setempat, dijemput sama ambulan, dibawa ke rumah sakit gitu. Oke, dan semuanya dia difasilitasi seperti itu. Iya, begitu ya. seperti itu. Kalau dari kita keanggotaan dari KI sendiri, kita punya psikolognya juga nggak sih? Karena kan kalau untuk memberikan seperti tadi komunikasi dengan penyintas ini kan mungkin nggak mudah gitu ya, karena ada yang udah pasrah, ada yang malu, ada yang sebagainya gitu. Kita sampai ke situ juga nggak sih punya psikolog khusus? Kalau untuk psikolog khusus kita nggak ada, gitu ya. Cuman Kalau kita kan udah berpengalaman gitu, terus kita juga udah tahu bagaimana mengatasi dengan penyakit-penyakit seperti itu. Kebanyakan orang memang malu, bahkan untuk bertemu kita aja mereka tidak mau gitu. Tapi pelan-pelan kita jelaskan, setiap penyakit pasti ada penawarnya gitu. Setiap Allah menciptakan penyakit pasti ada obatnya gitu. Kenapa kamu nggak mau berobat? Kenapa kamu langsung bilang kalau kamu ini nggak akan sembuh gitu ya. Gitu. Jadi kita harus memberikan betul-betul semangat ataupun motivasi gitu. Banyak kok orang yang sakit lebih parah dari kamu sembuh. Gitu. Iya gitu. Jadi kita lebih ke motivasi sih gitu. Yang pertama untuk dia mau ke fasilitas kesehatan dulu nih gitu ya. Jadi dari situ dari kita pendekatan gitu. Nggak usah malu, ini bukan aib gitu. Bahwa yang perlu ditekankan penyakit ini bukan aib. Gitu. Jadi nggak perlu malu. Kalau kita terus sembunyi-sembunyi seperti ini, yang ada makin yang namanya kanker tadi menyebar terus ke seluruh tubuh kita gitu, tanpa kita sadari gitu. Kamu mau memangnya kena ke sini, kena ke ini gitu. Jadi kan lebih kembali ke diri kita sendiri lagi, terus dia juga akhirnya mau untuk kita bawa ke fasilitas kesehatan gitu. Dan bahkan sangat terbuka dengan penyakitnya. Dan ini karena kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka begitu ya. Tapi kalau untuk yang mendapatkan bantuan atau support dari KI ini sendiri, ini dari kalangan bawah saja kah atau memang ada batasan dari kalangan mana ke mana gitu yang diberikan support? Kita prioritaskan yang memang kurang mampu. Iya. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan tidak menutup kemungkinan tidak mampu mungkin di kala itu ya. Kadang-kadang kan ada yang penyintas penyakit ini kanker ini karena sudah sakit akhirnya tidak bisa mendapatkan pekerjaan, tidak bisa bekerja, penghasilan jadi berkurang gitu ya. Kekayaannya yang udah pernah ada udah habis gitu, sekarang tinggal cuma rumahnya aja gitu. Kita nggak bisa melihat dari sisi ini rumahnya besar pasti dia tidak juga. Karena kita kunjungan. Makanya tadi perlu yang namanya verifikasi ya, ketika kita sudah mengusulkan ataupun mengajukan permohonan untuk bantuan, dilakukan verifikasi. Seperti yang kita tahu pengobatan penyakit kanker ini sangatlah mahal. Bahkan artis sendiri pun udah yang jadi kaya bisa jadi miskin, kan? Malah menggalang dana gitu kan, apalagi yang memang bukan siapa-siapa ya. Jadi tidak bisa kita lihat dari sisi rumahnya, dari itu tidak bisa, karena mungkin bisa saja dia habis semua hartanya untuk dijual untuk penyakit dia, tapi belum kunjung sembuh juga. Gitu berhak juga kita membantu. Kalau boleh cerita nih pengalaman yang paling terkesan mungkin ya untuk dalam proses penanganan ataupun memberikan bantuan kepada penyintas kanker di Aceh nih khususnya, apa sih yang paling berkesan? Dari Susi dulu mungkin ya, dilihat siapa dulu jawabnya gitu ya, dari Susi dulu. Baiklah, kalau untuk memberikan dana bantuan yang paling semuanya sih berkesan gitu kan, karena pasti mereka punya cerita masing-masing gitu. Tapi yang paling berkesan menurut saya pribadi yaitu yang memang yang dari dulunya itu orang yang kaya gitu, tapi bisa setitik itu bahkan untuk berobat aja nggak punya gitu, karena gara-gara penyakit si kanker ini. Jadi itu kan kayak miris sekali kan gitu, betul. Kayak miris sekali gitu kita lihat dia kan banyak uang, mobilnya banyak gitu, dia hartanya di mana-mana, tapi kok sampai kayak gini gitu. Jadi
semenjak kita dari situ sih kesadaran untuk diri kita sendiri, oh walaupun banyak uang bisa saja habis untuk pengobatan kanker ini ya rupanya gitu. Dan itulah yang membuat komitmen dari KAI sendiri Iya. untuk memberikan kesadaran lebih awal Iya, begitu ya, lebih kepada awal. masyarakat. Iya. Jangan beranggapan oh saya kaya, saya bisa berobat ke luar negeri, belum tentu. Iya, bahkan bisa habis semua yang kita punya. Oke, Jadi karena itu kita, kan kita yang hidup sangat- juga bukan Iya. untuk sendiri kita sendiri gitu ya. Ada anak, keluarga dan Iya, sebagainya juga sebagainya. harus kita ingat, kita perhatikan Iya, gitu kalau ya. memang yang orang kurang mampu udah biasa gitu ya. Tapi ya orang yang memang tiba-tiba karena kanker ini gitu. Itu bagi Secara saya psikologi sendiri, malah semakin ini ya Iya, down, dan itu iya. sangat berpengaruh besar terhadap penyakit kankernya Iya, sendiri gitu. Oke. Kalau Sirma sendiri apa nih? Untuk kesan ya Mbak ya, selama ini di SKI Iya. lah seperti itu ya. Jadi kalau untuk saya sendiri memang untuk memberikan dana bantuan sosial, kalau misalkan saya sendiri belum pernah melakukan, cuman tim kita saja Oke, karena biasanya tim yang aja turun gitu. seperti Tapi itu. tentunya Cuman, semuanya tuh punya kesan cuman ada tersendiri ya tadi ya. Iya, pesan sendiri kok saya pribadi itu kalau saya lebih sih ke masyarakatnya sih, saya ini kan ya Mbak ya, istilahnya sehat itu penting gitu. Oke. Kalau misalkan nggak kita lagi siapa Siapa gitu kan, lagi, oke. apalagi untuk kanker ini sifatnya itu diam-diam mematikan. Jadi memang harus dari awal gitu kita kita cegah lah namanya gitu. Jangan, kalau bisa jangan udah kena dulu baru kita pengobatan, tapi kalau yang sehat ini yang perlu memang dari sekarang Yang dari pencegahan, sekarang. seperti Oke, itu. sebagai closing statement juga dan Iya, baik. pertanyaan terakhir nih, Iya, apa yang baik, ingin Mbak. disampaikan kepada masyarakat di Aceh begitu terkait dengan kanker ini dan pencegahannya dari Sirma terlebih dahulu. Baik, Singkat jadi aja. saya untuk masyarakat Aceh khususnya, untuk penyakit kanker ini tidak perlu malu lagi sekarang. Jadi memang kita kalau emang sudah ada gejala silakan periksa ke fasilitas kesehatan, itu yang terutama, jangan ditunggu parah dulu baru diperiksakan. Kemudian yang paling pentingnya mungkin yang kedua, mungkin ini kan kita istilahnya edukasi ini melalui live ya Mbak ya. Jadi saya sampaikan sedikit mungkin untuk masyarakat seluruh Aceh khususnya, mungkin jika informasi ini penting untuk disampaikan kepada seluruhnya, kami siap diundang seperti itu Oke. untuk memberikan informasi sosialisasi terkait masalah kanker ini, itu nanti gratis kita berikan seperti itu Oke, di dicatat setiap ya, kabupaten. gratis ya. Iya, tidak ada pungut biaya ya Mbak ya. Kalau ada pungut biaya boleh lapor nanti ke Oke, kita. baik. Seperti Singkat itu. aja dari Susi. Iya. baiklah kalau untuk saya sendiri kesadaran dari masyarakat yang sangat penting ya Kak ya gitu. Jadi marilah kita sama-sama sebagai apalagi kita sebagai perempuan gitu, betul-betul kita tingkatkan kesadaran kita untuk penyakit kanker ini. Jangan sampai kanker ini masuk ke dalam tubuh kita. Oke, baik, terima kasih Sirma dan Susi atas waktunya di Aceh Bicara hari ini. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita tentang kanker. Mulai dari sekarang, ayo kita jaga kesehatan kita dengan melakukan pola hidup yang sehat, kemudian melakukan pemeriksaan dan juga vaksinasi untuk mencegah kanker. Dan akhirnya saya Ida Almadani dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.